Salam damai dan selamat datang kepada semua dalam rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia. Kami sangat gembira kerana anda memilih untuk bersama dengan kami pada hari ini. Tajuk yang akan kami bincangkan adalah hukuman dan penyaliban berdasarkan Yohanes pasal ke-19. Ya, tajuk ini membawa kita kepada salah satu bahagian paling penting dalam sejarah umat manusia, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Kisah ini bukan saja sekadar cerita lama, tetapi adalah inti iman Kristian kita. Dalam rancangan ini, kita akan melihat peristiwa ini daripada berbagai sudut pandang dan bagaimana kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus mempengaruhi hidup kita sehari-hari sampai hari ini. Ya, dan bersama kita kali ini adalah panelis kita, yaitu Saudari Eve dan Saudari Moniza, yang akan membantu kita mengupas mesej yang terkandung dalam peristiwa ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu hati dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudari Eve. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, Bapa, pada petang ini kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau kerana Engkau telah memberikan kami peluang untuk bersama-sama berkumpul di sini melakukan perbincangan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada masa ini kami mohon bimbingan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap tutur kata kami mengeluarkan perkara yang baik-baik saja tentang Engkau ya Tuhan. Dan bukakanlah fikiran hati kami supaya kami dapat membahas, berbincang dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau dengarlah doa kami ini. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Baiklah, terima kasih Saudari Eve atas layangan doa tadi. Jadi kita akan mulakan perbincangan kita dengan Yohanes 19 ayat 1 hingga 7. Dalam ayat-ayat ini, Yesus disesah dan diolok-olok dengan mahkota duri. Jadi, apakah pandangan Anda tentang penghinaan ini? Mungkin Saudari Eve ada pandangan tentang ini? Baiklah, terima kasih Saudara Eric. Jadi pendapat saya, penghinaan ini dia lebih daripada sekadar perlakuan kasar, di mana ia adalah usaha untuk menafikan identiti Yesus sebagai raja. Kita boleh tengok bila mana Pilatus menyatakan dia tidak dapat menemukan apa-apa kesalahan terhadap Yesus kan pada masa itu, tapi Yesus tetap dihukum atas tuduhan kerana dia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Jadi ironinya dalam penghinaan mereka sebenarnya menggenapi nubuatan di dalam Yesaya 53 ayat 3 yang mengatakan bahawa Mesias akan dihina dan ditolak manusia. Okay, baik, betul Saudari Eve. Kalau kita tengok, tetapi hal ini terjadi. Kalau lihat di sebalik penghinaan ini, mungkin kita dapat melihat kesabaran Yesus ini luar biasa di dalam pembawaan kehidupannya. Jadi bagaimana pendapat Saudari Moniza, apakah yang anda pikirkan tentang respon Yesus terhadap penderitaan ini? Terima kasih Saudara Willy atas pertanyaan tersebut. Kalau kita mau lihat respon dari apa yang sedang berlaku, situasi yang berlaku pada saat itu, Yesus dia langsung tidak melawan ataupun memiliki perasaan ingin membalas dendam. Malah dalam situasi yang sedang berlaku itu, Yesus memilih untuk tetap tenang dan juga tabah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa betapa besarnya kasih Tuhan Allah itu kepada kita sendiri, sehingga dia rela menanggung penderitaan dan penghinaan itu yang sepatutnya itu adalah milik kita sendiri, ya, bukannya milik Yesus pada saat itu. Jadi seperti yang tertulis dalam buku Kerinduan Sepanjang Zaman, Ellen G. White ada menuliskan bahawa dia tidak membuka mulutnya, tetapi seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia tetap diam. Terima kasih kepada Saudari Moniza. Kalau kita lihat balik sekaranglah, berdasarkan apa yang dialami ataupun situasi yang berlaku pada waktu itu, apa reaksi Pilatus di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11? Adakah Pilatus ini melihat kelihatan ketakutan selepas mendengar tuduhan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah?
Apakah pandangan Anda, Saudari Eve? Pandangan saya, pada masa tersebut, kan, Pilatus dia mungkin takut kerana dia percaya mitos Romawi tentang dewa-dewa yang muncul dalam bentuk manusia. Namun pada masa itu juga dia keliru antara rasa hormat dia terhadap Yesus dan juga tekanan politik daripada orang Yahudi. Kenapa saya berkata sedemikian? Sebab kalau kita tengok balik cerita dia itu macam mana, kan? Bagi Pilatus, kalau benarlah Yesus itu anak Allah bagi dia, kan, dia akan menerima konsekuensi pembalasan dari Tuhan sebab membuat penghakiman yang salah. Tapi pada masa yang sama, dia menghadapi tekanan dari orang-orang Yahudi. Kalaulah katakan dia tidak mengadili dengan betul, sebab bagi orang Yahudi Yesus ini bersalah. Kalaulah dia tidak mengadili dengan betul, mungkin status ataupun jawatan dia pada masa itu tergugat, terancam bagi dia. Jadi ini mungkin kekeliruan yang terjadi kepada Pilatus itu sendiri. Dan ini juga mengingatkan kita bahawa takut kepada manusia seringkali membawa kita kepada keputusan yang salah. Ya, itu sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Saudari Eve tadi. Dalam ayat 11, Yesus menyatakan bahwa Pilatus tidak mempunyai kuasa ke atasnya kecuali kuasa itu diberikan dari atas. Jadi, bagaimana ini menunjukkan kendalian Yesus dalam situasi ini? Mungkin Moniza ada pandangan tentang ini. Okey, kalau kita ingin melihat ke situasi tersebut, kan, kita cuba memikirkan bagaimana Yesus mengendalikan perasaannya, tindakannya dalam situasi yang sangat menyayatkan hati bagi kita, ya. Dalam situasi ini, Yesus menunjukkan bahawa walaupun dia kelihatan tidak berdaya, okay, kita cuba imagine, ya, bayangkan dengan segala kesengsaraan yang telah dia alami, kita dapat melihat bahawa Yesus dalam keadaan yang sangat tidak berdaya. Tetapi dalam keadaan tersebut, dia sebenarnya sedang berusaha untuk mengawal segala yang berlaku dalam situasi tersebut. Dia tahu bahawa penyalibannya di atas kayu salib adalah sebahagian besar daripada rancangan penebusan Allah bagi seluruh umat manusia pada saat itu, ya. Jadi ini mengingatkan kita bahawa tiada satu pun perkara yang berlaku dalam hidup kita di dalam dunia ini tanpa izin Allah. Semuanya berlaku kerana Tuhan yang mengizinkan. Itu adalah bagaimana kita dapat melihatlah cara Yesus menangani ataupun respon terhadap situasi yang sedang dialami ketika itu. Terima kasih Saudari Moniza atas pandangan tersebut. Jadi kalau kita lihat juga kenapa Yesus sanggup melakukan. Jadi itu adalah satu plan keselamatan untuk manusia yang telah dibuat selepas manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus ini juga kalau kita lihat dalam episod-episod yang seterusnya, semua menyatakan yang Yesus ini telah menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama. Dan pada saat ini cara dia dihakimi, cara dia ditindas, semuanya sudah tertulis. Dan dia menggenapi setiap daripada nubuatan itu. Dan dalam Yohanes 19 ayat 12 hingga 16, di mana orang Yahudi berseru, "Kami tiada raja selain Kaisar." Jadi pernyataan ini sangat ironis. Mungkin Saudari Eve boleh memberi pandangan tentang ini. Kalau kita tengok bagaimana sikap orang-orang Yahudi ini melayan Tuhan Yesus pada ketika itu, kan, mereka pada asasnya mengkhianati iman mereka sendiri dengan menolak Tuhan sebagai raja mereka. Dan ini menunjukkan betapa mereka jauh tersesat kerana kebencian mereka sendiri terhadap Yesus tu begitu besar, kan. Mereka lebih rela, lebih memilih untuk menyokong penguasa di duniawi daripada mengakui raja sejati. Dan ingin saya tambah sedikit di sini, boleh jadi juga pada masa itu kenapa mereka menganggap raja Kaisar itu raja mereka. Mungkin salah satu sebab yang dapat saya fikirkan di sini adalah keinginan mereka untuk berlindung daripada ancaman kekuasaan Roma pada masa tersebut. Jadi apa yang mereka lakukan,
menganggap bahwa mereka tiada raja lain selain daripada kaisar yang mereka sembah pada masa itu. Terima kasih kepada Saudari If. Kalau kita lihat kan di sini, seperti mana yang dijelaskan oleh Saudari If tadi, pengaruh dunia ini begitu besar sekali dalam tindak tanduk kehidupan kita. Sangat luar biasa, sebab otomatis dia boleh mengubah aspek kehidupan kita, cara pikir, perbualan kita. Kadang-kadang kita tidak percaya sesuatu yang dijanjikan, karena kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat. Oke, kejadian yang kita lihat. Itu sebabnya saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan sebentar tadi. Bagaimana Yesus juga menyatakan bahwa dia sendiri itu adalah anak Allah di depan Pilatus. Sedangkan kalau kita tengok orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan itu wujud juga tidak percaya bahwa dia itu adalah anak Allah. Oke, sedangkan kalau kita tengok ketika Yesus disalibkan, Pilatus menulis kalau kita tengok satu tanda yang itu besar. Kalau kita tengok di sini kan di mana-mana ada signboard. Tapi ini adalah satu tanda besar di atas kepalanya. Dikatakan di sana Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi dikatakan. Dalam 3 bahasa yang yang dikatakan simbol tentang tindakan ini. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, apakah menurut pandangan Anda daripada simbol ini kepada Saudari Moniza? Oke, kalau kita ingin berkata mengenai simbol kan, simbolik daripada perkataan yang ditulis di atas kayu salib itu, tulisan itu sebenarnya melambangkan bahawa Yesus itu sendiri adalah raja bagi semua bangsa. Dikatakan di sini semua bangsa, maksudnya tiada yang terkecuali, tiada yang tertinggal. Semua termasuk di dalam golongan tersebut, golongan bangsa yang dikatakan dalam perkataan tersebut ya. Jadi untuk pengetahuan kita, pada suatu ketika dahulu terdapat 3 bahasa yang dijadikan sebagai bahasa utama, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin dan juga bahasa Yunani. Ini adalah 3 bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa tersebut ketika itu ya, ketika berlakunya penyaliban Yesus itu. Jadi ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa penebusan Yesus pada ketika itu adalah untuk semua. Perkataan semua kita ingin tekankan di sini, semua umat manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi sahaja. Walaupun dikatakan di dalam papan tersebut ya, Yesus raja orang Yahudi, tetapi bukan untuk orang Yahudi sahaja, tetapi untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi itu adalah berita baik untuk kita dengar ya, di mana kita memperoleh keselamatan bukan hanya untuk beberapa orang saja, tetapi itulah terbuka untuk kita semua menerima penyelamatan daripada Yesus Kristus. Oke, terima kasih kepada Saudari Moniza. Sangat menarik juga penjelasan yang disampaikan sebentar tadi. Istilah semua berarti tidak mengira tua kecil, muda dan sebagainya, semua merangkumi semua. Tetapi kalau kita tengok kan penolakan itu terlalu kuat sekali di antara even kalau kita tengok orang-orang yang pengikut Yesus, orang Yahudi pun menolak juga kan, kalau kita tengok keadaan begini. Jadi kalau kita lihat kembali lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai 42 tentang kematian dan penguburan Yesus ini. Kalau kita tengok kan di salib, Yesus mengucapkan sudah selesai. Apa maksud perkataan kata dan makna sudah selesai ini menurut pandangan Saudari If? Oke, sudah selesai seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada masa itu. Oke, sudah selesai seperti yang dikatakan dia adalah pengisytiharan kemenangan. Oke, seperti yang kita tahu, dia adalah satu penggenapan nubuatan. Bila mana banyak nubuatan di dalam Perjanjian Lama tentang Mesias yang menyatakan bagaimana kehidupan Yesus itu sendiri, bagaimana penderitaan dia dan bagaimana kematian dia itu sendiri. Misalnya kan dalam Yesaya 53 menggambarkan hamba Tuhan tu yang menderita untuk menebus dosa manusia. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, semua rancangan keselamatan Allah ini digenapi. Oke, kiranya Yesus telah menyelesaikan misi dia untuk menebus dosa-dosa dunia. Jadi tak ada lagi yang perlu ditambahkan ke dalam karya penebusannya, dan perlu diingati oleh kita semua bahwa ini adalah mesej pengharapan bagi kita semua.
Baik, satu pandangan yang menarik untuk kita semua yaitu harapan. Sebab Yesus sudah mati untuk dunia. Dunia maksudnya untuk setiap manusia yang hidup di dunia ini. Dan satu pengharapan di mana kita memiliki juru selamat kita yang akan datang untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga selepas Yesus mati, Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus mengambil tubuhnya dan menguburkannya dengan penuh hormat. Kayak kalau kita lihat kematian di raja, betul-betul orang hormat cara dia membawa keranda itu dan sebagainya. Sama juga dengan Yesus, mereka berdua ini menganggap Yesus ini sebagai raja, dan mereka turunkan Yesus daripada kayu salib, kemudian bungkusnya dengan kain kafan dan letakkan segala rempah, dan kemudian bawa ke dalam pekuburan, semuanya dengan teratur dan penuh dengan kehormatan. Jadi, apa yang kita boleh pelajari daripada tindakan mereka berdua ini? Mungkin Moniza boleh bagi pandangan Anda? Oke, dari sudut pandangan saya kan, dari apa yang telah diterangkan tadi, bagaimana Yesus diturunkan dari kayu salib dengan penuh hormat, dibalut, dan segala keperluan yang perlu sebelum menguburkan Yesus. Kan dari sini kita dapat lihat dua orang ini kan, mereka menunjukkan satu keberanian di mana tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka mempunyai keberanian yang tinggi untuk tetap berdiri teguh dalam iman mereka, walaupun ketika itu kita dapat melihat bahwa Yesus telah pun kalah, ya, dengan kematian Yesus di kayu salib. Dari apa yang dilihat oleh semua orang, bahwa Yesus telah kalah, telah mati, tidak ada lagi Yesus di dunia ini. Tapi bagi dua orang ini, mereka tetap yakin, tetap teguh dalam iman mereka. Mereka turunkan Yesus, mereka menguburkannya dengan baik, dengan penuh rasa hormat. Di sini dia dapat mengajar kita bahwa iman sejati kita tetap akan teguh walaupun kita sedang dilanda dalam situasi yang sangat mencabar, yang sangat sukar. Bagi saya, situasi yang dialami oleh dua orang ini pada ketika itu, mereka sebenarnya sedang menghadapi satu situasi yang sangat sukar. Kamu coba bayangkan, Yesus adalah seorang yang sangat dikasihi, yang mereka sangat kasihi, mereka sangat segani, mereka sangat hormati, mati di hadapan mereka bagi menebus dosa mereka. Jadi kita dapat bayangkan, kita dapat memahami apa perasaan mereka ketika itu. Jadi dengan penuh rasa hormat, Yesus dikuburkan sebagai itu tanda terakhir, ya, tanda penghormatan terakhir sebelum Yesus dikuburkan selamanya, begitu. Jadi dari sini kita memang dapat belajarlah bahwa walaupun Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi iman kita lah yang kita harus teguhkan agar kita tidak mudah goyah dalam setiap cabaran, dalam setiap rintangan kita hadapi dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Saudari Moniza. Jadi perbincangan kita hari ini mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang boleh melakukan apa yang Yesus lakukan. Daripada dia ditangkap, kemudian dia dihakimi, dia disebat, dia diludahi, dia membawa salibnya ke Golgota, dan dia mati untuk setiap kita. Satu orang di dunia pun tidak dapat melakukan apa yang dia lakukan. Dan Yesus sendiri telah menanggung penderitaan dan mati supaya kita boleh hidup dalam kebebasan rohani kita. Oke, baik, betul apa yang dikatakan oleh Saudara Erik. Kalau kita tengoklah keadaan sekarang, seseorang yang kita agungkan seperti Yesus tiba-tiba mati di depan kita. Begitu lunturnya perasaan hati kita melihat keadaan tersebut. Seolah bagi kita manusia melihat keadaan itu, oh, tidak harapan sudah untuk yang seterusnya. Seorang yang kita percaya sudah digantung di salib. Itu menurut apa yang kita tengok.
Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang dijelaskan di dalam Alkitab kan, ini menunjukkan bukti kasihnya kepada kita. Pemberian ini percuma, tidak perlu dikerjakan, tidak perlu diusahakan. Kalau kita mau sesuatu, kita usahakan. Tapi kasih yang diberikan Yesus ini adalah diberikan percuma, tidak perlu mengeluarkan keringat ataupun peluh untuk mengerjakannya. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian di dunia ini. Dengan Yesus yang telah menebus kita, dengan harga yang tidak ternilai, kita diberikan keselamatan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik, terima kasih Saudara Willy yang telah memberi pendapat juga tentang topik kita kali ini. Jadi kami berharap perbincangan ini telah memberi inspirasi kepada Anda untuk merenungkan kasih Tuhan. Dan sebelum kita menutup rancangan ini, kita mohon Moniza untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami sangat berterima kasih atas kasih Engkau melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami mohon ya Bapa, agar kebenaran salib ini akan terus menguatkan iman kami dan dapat membawa kami dekat kepada Engkau dan juga mengubah hati kami ya Bapa. Biarlah kebenaran Engkau dapat disebarkan ke seluruh dunia, agar kasih Engkau dapat dinyatakan kepada semua umat manusia, sementara kami menanti kedatangan Engkau yang kali kedua. Bapa, Engkau pimpin kami sepanjang minggu ini, dan Engkau bantu kami agar kami dapat menjadi saksi kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Kisahkan kami dengan kasih Engkau, ampunkan kami di atas segala dosa yang telah kami lakukan. Kami serahkan doa ini dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Jadi terima kasih Saudari Moniza yang telah melayangkan doa penutupan tadi, dan terima kasih juga kepada moderator yaitu saudara saya, Saudara Willy, kemudian dua panelis kita, Eve dengan Moniza. Dan terima kasih juga kerana telah meluangkan masa Anda bersama dengan kami dalam rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia, dan kami berharap dapat bertemu dengan Anda dalam episod seterusnya. Tuhan memberkati.